Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke anak-anak, kita lanjutkan ya materinya, videonya. Kemarin baru sampai gaya ya. Nah, sekarang kita lanjutkan ke hukum Newton ya. Itu nama orang, sebelumnya Ibu sudah jelaskan ya. Ada yang kenal dengan Newton siapa? Ya. Nah, ya. Newton ini adalah seorang ilmuwan fisika yang berkebangsaan Inggris. Dikasih gelar Sir atau termasuk bangsawan karena dia berhasil menemukan hubungan antara gaya dan gerak. Jadi penghormatan kerajaan Inggris terhadap ilmuwan ya. Sir Isaac Newton hidupnya sekitar tahun 1687 ya. Sekitar 400 tahun yang lalu ya. Nah ini, tapi hukumnya masih kita gunakan sampai sekarang. Nah, Ibu yakin kalau kamu belajar dengan serius, sungguh-sungguh, kamu juga bisa menemukan suatu penemuan yang bisa digunakan sampai lama ya, mudah-mudahan. Amin. Nah, jadi Newton ini menemukan hubungan antara gaya dan gerak. Dari hasil pengamatan dan eksperimennya, Newton merumuskan 3 hukum mengenai gaya dan gerak yang dikenal dengan hukum pertama Newton, hukum kedua Newton, dan hukum ketiga Newton. Jadi ada 3 hukum Newton tentang gaya dan gerak ya, dan masing-masing berbeda penjelasannya. Kita bahas yang pertama dulu itu. Oke, kita lihat lagi sekali lagi ya. Pertama dia ini ada bendanya bisa apa saja. Ditarik di atas sebuah kertas, lalu kertasnya Ibu tarik dan akan diberhentikan secara tiba-tiba. Lalu selanjutnya, Ibu akan tarik kertasnya secara tiba-tiba, dengan cepat. Ya, Ibu akan tarik kertasnya dengan cepat. Kamu perhatikan apa yang terjadi pada benda. Ibu di sini menggunakan barbel. Ini barbel mainan anak-anak ya. Oke ya, kita mulai. Nah ini. Oke, ketika kertasnya berhenti, barbelnya menggelinding terus. Begitupun ketika kertasnya ditarik secara cepat, barbelnya akan diam. Kok bisa? Kenapa bisa seperti itu? Dari kegiatan tadi, kita bisa mengetahui kalau misalnya suatu benda yang sedang diam, ini memiliki kecenderungan untuk diam. Dan sebaliknya, tadi ketika misalkan di kertasnya ditarik dengan cepat, si bendanya, dia akan diam. Ya. Sebaliknya, ketika tadi Ibu tarik kertasnya perlahan, ya, si bendanya akan ikut bergerak bersama kertas. Lalu ketika kertasnya Ibu berhentikan, ternyata bendanya akan terus bergerak. Nah, inilah ya kita bisa tahu bahwa suatu benda yang sedang diam akan memiliki kecenderungan untuk diam. Begitupun benda yang sedang bergerak itu akan cenderung untuk terus bergerak. Nah, ini dinyatakan oleh Newton dalam hukum pertama Newton yang menyatakan bahwa suatu benda akan tetap diam atau tetap bergerak lurus beraturan jika resultan gaya yang bekerja pada benda itu sama dengan 0. Tadi ketika bendanya bendanya ditarik di atas kertas, kertasnya ditarik perlahan, maka bendanya akan ikut bergerak dengan kertas. Berarti si benda berada dalam keadaan bergerak. Menurut Newton, benda yang bergerak akan terus bergerak. Maka si benda akan terus bergerak bersama-sama dengan kertas. Ketika kertasnya berhenti, maka benda akan berusaha untuk terus bergerak. Benda akan cenderung untuk terus bergerak. Dengan cara apa? Dia akan menggelinding. Ya, dia akan menggelinding. Tadi kamu perhatikan di video yang tadi ya, kertasnya berhenti, tapi bendanya masih bergerak. Ya, di kegiatan selanjutnya, ketika ditarik kertasnya dengan cepat, bendanya tidak ikut bergerak. Secara logika mungkin harusnya dia akan ikut bergerak dengan cepat juga dong, tapi ternyata tidak. Karena apa? Menurut Newton, suatu benda akan tetap diam. Jadi, benda yang diam memiliki kecenderungan untuk diam. Benda tadi sedang dalam keadaan diam. Meskipun kertasnya kita tarik dengan cepat, dia akan cenderung untuk tetap diam. Dan ini semua mengikuti hukum pertama Newton. Jadi ini pertama kali diteliti oleh Newton dan bahwa kesimpulannya ternyata suatu benda akan tetap diam atau tetap bergerak lurus beraturan kalau misalnya tidak ada resultan gaya yang mempengaruhi atau
resultan gaya yang bekerja pada benda itu sama dengan 0. Ya, artinya tidak ada gaya lain yang bekerja. Gaya lain yang bekerja misalnya apa? Misalnya ada sesuatu yang menahan benda itu tidak bergerak terus, misalnya ya. Itu berarti ada gaya lain. Kalau tadi diasumsikan bahwa tidak ada gaya lain yang bekerja, hanya gaya pada kertas saja, ya. Nah, atau di sini resultan gaya yang bekerja pada benda ini sama dengan 0. Jadi benda akan tetap diam atau tetap bergerak. Ya, ini mengikuti hukum pertama Newton. Kalau resultan gayanya sama dengan 0. Otomatis kita bisa tuliskan hukum pertama Newton. Nah, sigma F, resultan gaya ini sama dengan 0. Ya. Ini hukum Newton juga menggambarkan sifat benda yang selalu mempertahankan keadaan diam atau keadaan bergeraknya. Atau misalnya mempertahankan keadaan asalnya. Asalnya diam, dia akan terus diam. Asalnya bergerak, dia akan terus bergerak. Nah, keadaan ini dinamakan dalam IPA itu, dalam sains itu dikenal dengan istilah inersia atau kelembaman. Ya. Inersia atau kelembaman, kecenderungan suatu benda untuk mempertahankan keadaan asalnya. Ya, jadi berusaha untuk terus berada di dalam keadaan asal. Maka karena ini inersia atau kelembaman, hukum pertama Newton ini dikenal juga dengan hukum kelembaman, ya. Nah, itulah hukum pertama Newton, ya. Semoga kamu memahaminya. Nanti bisa kamu lakukan kegiatan tadi di rumah, ya, dengan benda yang ada di rumah saja. Bisa menggunakan benda apa saja, ya. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.